Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, kelas R7C dari Prodi Pendidikan Biologi ingin melakukan wawancara di SMA Bayangkari bersama Ibu Yuli. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Lulu bersama rekan saya Angel dan Santi. Kami mahasiswi dari Unindra, Prodi Pendidikan Biologi. Maksud dan tujuan kami datang ke SMA Kemala Bayangkara 1 ini dalam rangka untuk memenuhi tugas evolusi dan menambah wawasan terkait evolusi dari sudut pandang yang berbeda. Apa sih yang Ibu ketahui tentang evolusi ini? Oke, evolusi adalah proses yang terjadi gitu ya. Tapi secara lama gitu. Beda sama revolusi. Kalau evolusi itu dia prosesnya lama sekali, kayak beribu-ribu tahun baru bisa terjadi evolusi. Seperti itu. Terus apa sih yang Ibu ketahui juga tentang lamar Darwin dan seleksi alam? Lamarck itu dia kan menyatakan bahwa si lingkungan itu bisa mempengaruhi keturunan gitu ya. Lingkungan itu mempengaruhi keturunan, kayak misalnya kata Lamarck itu seperti jerapah itu awalnya pendek kemudian jadi tinggi karena lingkungannya atau makanannya itu tinggi gitu, atau use kayak gitu kan ya, yang digunakan akan tambah baik gitu, yang tidak digunakan akan punah seperti itu. Oke. Kalau Lamarck seperti itu. Kalau misalnya yang teori evolusi Charles Darwin ya, maksud kamu satu lagi ya, seleksi alam, bahwa yang paling kuat dia akan menang, bahwa yang paling kuat dia akan bertahan di alam, kemudian individu yang bisa mencari makanan, yang bisa bereproduksi dengan cepat, dia yang paling bertahan di alam. Oke, selanjutnya apa sih keuntungan jika kita mempelajari evolusi ini? Sebenarnya sih evolusi tuh kamu antara percaya dengan tidak percaya seperti itu. Kalau dibilang keuntungan di sini untuk pembelajaran ke anak-anaknya, bahwa segala sesuatu itu proses itu tuh proses untuk menjadi sesuatu atau proses untuk menghasilkan sesuatu tuh lama, nggak bisa cepet gitu. Segala sesuatu tuh butuh proses yang lama. Apa juga sih yang diketahui tentang manusia purba ini? Kalau manusia purba sih saya nggak percaya namanya manusia purba yang apa namanya itu orang atau manusia berasal dari monyet, seperti itu ya. Maksud kamu gitu ya? Iya, betul. Oke, saya sih nggak percaya karena saya nggak percaya karena tidak ada bukti bahwa atau fosil yang menunjukkan bahwa ada setengah monyet, ada setengah manusia. Pernah nggak ditemukan fosil setengah monyet sama manusia di dunia ini? Nggak ada kan? Pasti kalau nggak Homo erectus, Homo yang lain gitu ya. Emang udah berbeda sendiri, udah punya spesiesnya masing-masing gitu. Nggak ada percampuran antara kalau setengah monyet, setengah manusia, itu nggak ada. Terus siapakah nenek moyang kita manusia menurut teori? Kalau saya sih percaya teori Harun Yahya ya, kreasionisme itu, bahwa segala sesuatu diciptakan dari Tuhan. Kan udah ada ya di buku kita di Al-Quran bahwa segala sesuatu diciptakan dari manusia alias Nabi Adam. So saya percaya itu. Iya. Ya. Terus apa yang Ibu percaya tentang teori evolusi? Terus menurut ada penjelasan? Kalau saya sih teori evolusi itu ini nggak sih kayak dibuat saja sama orang-orang zaman dulu di abad 19, karena pengetahuan zaman dulu tuh belum seperti sekarang, yang DNA kita tuh jauh banget beda sama DNA monyet misalnya seperti itu. Ini belum ada pengetahuan tentang itu dari di masa abad ke-19. Jadi kalau menurut saya sih kurang percaya sama evolusi, teori evolusi. Tapi kalau untuk diajarkan ke siswa atau ke anak-anak murid ya karena ada itunya, ada evolusinya ya diajarkan seperti itu. Tapi kalau saya percaya bahwa segala sesuatu diciptakan dari Tuhan, kreasionis. Oke, dari saya udah cukup pertanyaannya, Bu. Mungkin ada lagi pertanyaan dari saya. Baik, Bu. Apa yang Ibu ketahui tentang adaptasi dan mutasi? Adaptasi dan mutasi. Adaptasi ya. Adaptasi itu sesuatu yang dia menyesuaikan ke lingkungannya.
Sedangkan mutasi itu terjadi ketika terjadi kesalahan, suatu kesalahan di gennya atau di gen bisa gitu ya, atau di keturunan sebelumnya seperti itu. Selanjutnya, apakah Ibu beragama? Boleh tolong sebutkan agamanya? Saya beragama Islam ya. Baik, selanjutnya dalam tadi kan udah dijelasin ya menurut Ibu. Yang menurut agama ini, agama Islam, teori evolusi itu didukung atau bagaimana? Kalau saya sih tidak. Iya. Enggak, karena kebanyakan teori evolusi menyatakan bahwa manusia atau kita manusia itu berasal dari tumbuhan, kemudian jadi binatang, kemudian jadi manusia, baru seperti itu kan. Rata-rata seperti itu pemikirannya, missing linknya bahwa manusia berasal dari monyet gitu kan. Kalau dari agama saya sih, saya tidak percaya ya tentang teori evolusi ini, bahwa segala sesuatu itu yang memang sudah diciptakan sama Tuhan ya seperti itu. Baik, selanjutnya siapakah manusia pertama menurut Al-Quran? Nabi Adam. Selanjutnya, apakah teori evolusi ini bertentangan dengan agama Ibu? Iya, betul. Jadi yang saya katakan bahwa segala sesuatu itu sudah ada dari yang maha sempurna. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, apakah teori evolusi ini masih layak untuk diajarkan kepada murid-murid setelah tahu itu bertentangan? Layak menurut saya ya, karena inti dari pembelajaran evolusi itu kita ngelihatnya tentang prosesnya, bahwa proses yang terjadi di antara kehidupan itu lama, tidak bisa berlangsung sebentar, sebegitu ya. Baik. Selanjutnya, apa yang Ibu ketahui tentang Zionisme, Freemason, Illumination, dan Dajjal dalam evolusi ini? Saya belum sampai sana nih. Zionisme kayaknya ini nggak begitu dipelajari di SMA ya, karena tingkatannya terlalu tinggi. Biasanya mereka tuh mungkin kayak abiogenesis masih mungkin ya, kemudian biokimia masih, evolusi mungkin nggak sampai sedalam itu, Zionisme dan lain sebagainya. Seperti itu. Selanjutnya, mengenai teori evolusi, kalau Ibu kan tadi benar menolak kan, tapi apakah Ibu akan mendukung suatu hal evolusi dalam hal lain gitu? Ya, pasti. Dalam hal dalam hal misalnya kayak kalian ingin mencapai cita-cita kan nggak langsung, prosesnya kan ada lama dulu kan, belajar dulu kamu, terus kemudian lihat pengalaman dulu seperti apa, baru jadi yang lebih baik, lebih better lagi. Belajar itu kan butuh waktu yang lama ya Naya, ya Mbak gitu ya, butuh waktu yang lama. Makanya proses evolusi itu terjadi di saat kehidupan aja, nggak cuman makhluk hidup saja gitu ya, tapi ke kehidupan kita. Jadi evolusi ya, itu yang ditentang tentang manusia purba. Menurut Ibu, mengapa teori evolusi khususnya mengenai evolusi pada manusia masih dipelajari sampai sekarang? Menurut saya ya, kalau saya sih ini mungkin karena banyak teori dulu kan, kayak manusia berasal dari kera. Itu mungkin mau diluruskan bahwa manusia itu nggak berasal dari kera, bahwa manusia itu berasal dari penciptanya. Menurut saya seperti itu. Selanjutnya, apakah boleh jika kita menjelaskan suatu ilmu atau teori evolusi kepada orang lain atau peserta didik tapi bertentangan dengan agama yang kita anut? Kalau saya sih tidak, karena kita dari Pancasila aja ketuhanan yang Maha Esa, udah pasti Tuhan yang kita pegang, ya agama kita yang kita pegang. Yang terakhir, bagaimana cara Ibu menjelaskan teori evolusi, khususnya evolusi pada manusia ke peserta didik? Oke, kalau saya biasanya saya kasih dulu teorinya, teori tentang beberapa kayak misalnya abiogenesis, biogenesis. Kalau untuk teori seperti Darwin, Charles Darwin, Harun Yahya gitu ya, saya ingin melakukan debat ke mereka. Jadi ada debat tentang bahwa kamu setuju atau tidak bahwa teori Darwin itu, jadi ada orang pro dan orang kontra tentang teori Darwin. Biasanya seperti itu kalau saya.
Mungkin pertanyaan dari kami segitu. Iya. Makasih untuk Iya. waktunya. Kemudian hasil wawancara dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari hasil kegiatan wawancara kami hari ini dengan Ibu Yuli, bahwa teori evolusi itu disetujui, namun hanya tentang teknologi dan proses pencapaian. Namun untuk teori evolusi yang menurut Lamarck, Darwin, dan seleksi alam itu kurang disetujui. Oke, selanjutnya ada evolusi berdasarkan agama Islam, yaitu tidak mempercayai adanya manusia purba, karena manusia pertama dalam Islam itu Nabi Adam. Serta untuk evolusi layaknya diajarkan dari segi teknologi, pendidikan, serta industri. Teori evolusi dan tingkat religius masih kurang pemahaman. Kecenderungan guru biologi mengajarkan materi ini ditentukan oleh penerimaan yang kontroversial karena Indonesia mayoritas muslim sehingga menghindar dengan dalih evolusi kontradiksi terhadap ajaran agama.